Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Selamat malam. Malam bos. Ya, rekan-rekan semuanya. Ya meskipun agak larut malam ya, tapi nggak ada masalah ya, karena ini adalah acara tahunan, sekali setahun ya. Saya memang sengaja agak ya, utamanya adalah acara hari ini adalah pembagian THR. Memang sengaja saya agak jauh daripada hari raya dengan harapan bahwa nanti kalau mau belanja sekarang sudah mulai nyicil ya, supaya apa, tidak terjadi kerumunan nantinya di mendekati hari H. Itu yang harus saya juga antisipasi ya, nggak seperti yang berita yang sedang ramai di Jakarta, Tanah Abang nggak tahu jadi apa itu kan, begitu ya. Nah, jadi saya juga berharap nanti kalau memang mau beli ya, cepat beli ya, supaya tidak terjadi kerumunan gitu. Kembali lagi bahwa PT SRA tetap berusaha untuk memenuhi peraturan yang ada, karena ini bentuknya badan. Jadi meskipun banyak itu di perusahaan lain yang mungkin ada penundaan atau apa, tapi PT SRA tetap menjalankan kewajibannya ya, untuk membagikan THR ya. Nah, sebelum ini dibagikan, mungkin ada beberapa poin yang perlu kita ingatkan kembali ya kepada semuanya, supaya di kemudian hari menjadi lebih tertib. Oke, saya tidak terlalu banyak berbicara ya kan, untuk menjelaskan saya serahkan kepada Pak Manajer ya, untuk memberikan penjelasan yang mungkin kita ini juga kadang-kadang bisa lupa, akan diingatkan kembali ya. Oke Pak Manajer, waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Puji sebagai Direktur PT SRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menyaingi suara dari tadarusan, karena memang hari ini, malam ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi di mana-mana rame. Hanya ini tadi kita memilih-milih tempat yang sekiranya itu bisa dijadikan untuk ajang kita kumpul. Tapi setelah saya survei, ya semua rame ya bos ya. Semua ada ada orang tadarus ya. Teman-teman SRA, PT SRA ya, terutama ini tim Armada dan admin. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih mewakili perusahaan, di mana dalam setahun ini teman-teman dari pahlawan jalanan, kalau saya menyebutkan, kalau di barat itu tim Armada ya, gitu loh. Ini sudah melaksanakan tugas cukup baik. Saya tidak akan mengatakan baik, karena kalau baik itu sudah agak mendekati sempurna ya bos ya. Cukup baik artinya apa? Kita ini adalah bagian dari pejuang subsidi negara, produk yang disubsidi oleh negara. Alhamdulillah selama kurun 1 tahun kita tidak pernah ada kendala di mana sampai terjadi telat untuk kita memberikan supply kepada pangkalan-pangkalan yang ada. Nah, ini luar biasa menurut saya, gitu loh. Ini luar biasa, dan juga kita tahu ketika kita mendapatkan perintah lagi dari Pertamina
dengan mendistribusikan lebih dari yang normal. Sehingga saya lihat juga di grup itu teman-teman kadang-kadang jam 10 masih ada di jalanan. Untuk apa? Demi tabung melon 3 kilo ini bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Ya. Namun di balik hal yang tadi saya sebutkan, nilai-nilai poin plus itu juga masih ada yang harus kita evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Gitu loh. Prinsipnya adalah teman-teman dari tim Armada itu harus mematuhi aturan SOP, Standard Operation, ketika kalian sedang menjalankan misi untuk mengantarkan tabung ke pangkalan-pangkalan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah keselamatan. Ya, saya mau tanya dulu sama teman-teman. Untuk dari PT SRA sendiri, alat untuk keselamatan apa namanya, Bos? Pakaian, sepatu, helm. Helm ada nggak? Ada. Ya, artinya dari PT sudah memberikan fasilitas tersebut. Karena itu bagian. Kalau kita mau berperang dan ditugaskan perang, agar ada interaktif sedikit gitu ya. Kalau kita berperang atau ditugaskan perang, siapa yang harus kita selamatkan lebih dulu? Pak Tolato? Ya, pasukan. Diri kita. Bukan orang lain. Diri kita yang harus diselamatkan lebih dulu. Baru kita bisa melaksanakan semua kewajiban kita kepada masyarakat. Nah terus kalau misalnya helm nggak dipakai misal dulu ya, atau sepatu nggak dipakai misalnya, karena ini tabung melon ini bukan bukan produk gelas, nggak mungkin kalian pelan-pelan. Kalau setong lawan orang mau gelas, tak kok bela. Kalau ini kan enggak. Karena apa? Kita kejar waktu juga, akhirnya ya condang lagi sebenarnya. Coba misalnya ada sesuatu yang terjadi, yang kapan hari Pak Dirut itu memberikan video tahun yang lalu kalau tidak keliru, ada di armada kabupaten lain atau provinsi lain yang dia melempar ternyata lolok. Ternyata tabungnya ini seneng dengan petugas. Bukannya dia masuk ke truk, kembali ke kepalanya. Ya, gimana dia mau berjuang? Padahal misalnya masih baru diturunkan 200 misalnya bos ya. Cek lawe tengen cedaka. Hah? Betul? Lah itulah yang saya maksud. Jadi tolong selama ini saya masih memberikan toleransi kepada teman-teman. Gitu loh. Jadi safety itu, keamanan itu tolong betul-betul dijaga oleh teman-teman. Ya, sepakat. Ya. Coba Vera, kalau jujur ya, Pak Dirut ini terlalu sabar gitu loh. Saya kalau anak-anak dablek rencanaan saya soro mulai loh, mulai lah buat latih benahi helman misalnya dulu ya. Tak sepatuan segetel siapa, lah mulai lah. Lah tedung, tak kira ben tedung nganggo sepatu gitu loh. Iya kan? Orang kan tidak pakai sepatu ini kan banyak faktor, yang tidak terbiasa, yang gatel ya bos ya. Padahal kita sudah berikan fasilitas itu untuk teman-teman gunakan. Dan itu beli bos. Beli ya bos, katanya beli, tak pinjam ya bos ya. Benih gratisan. Lah itu tidak dipakai. Artinya tolong teman-teman jaga diri kalian. Gitu loh. Karena kami sebagai pimpinan, Pak Dirut dan saya sebagai manajer tidak bisa selalu menjaga kalian, tidak bisa selalu mengingatkan kalian. Karena apa? Di truk-truk kita itu tidak ada CCTV-nya. Jadi kalian tidak usah takut dengan kami, tapi kalian takutlah dengan keselamatan kalian sendiri. Kalau toh memang ada sebuah keterpaksaan, jangan sembrono. Ya, pola niil, ya masih il, ajosok misalnya. Pas ben saromban beda. Nah, sebit. Jadi kalau memang ada sesuatu hal atau ada sebuah kendala, biasanya di musim hujan, banyak aing misalnya ya hati-hati lah. Kalau misalnya kita sedang tidak memakai helm, terutama sepatu ya, saya menginginkan sepatu karena kemarin ada korban sudah.
Ya untung kata cacakak kok, mana cacakak kok. Dia ngomong dengan saya, bukan akan saya prihatinkan dia. Cako cae biko. Pinter kia anak-anak, pinter kia. Tadi saya laporan. Tidak ada yang laporan ya. Ini yang hadir 80 ya bos ya. 80% ya bos ya, kurang lebih ya. Sudah? Tinggal Pandi. Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah dia semua kecuali salah satu teman kita yang di Situbondo ya. Saya melihat beberapa wajah baru. Satu wajah atau dua tuh. Adek dulu sudah di sini dek ya? Oh iya, kamu pakai masker. Asistennya si. Iya, putrinya ini kan? Putri. Putrinya An loh. Pakai masker jadi. Dan kita hari ini ya. Hari ini adalah acaranya pembagian THR. Cuman ini sebelum saya bagikan, saya minta kesepakatan dulu, mau dibagikan sekarang atau kita tunda? Kan boleh toh? Hah? Ya, kenapa? Di undang-undangnya ini belum waktunya loh. Kan iya mas. Tapi apa yang dikatakan Pak Puji sebagai dirut, saya baru tahu ini, baru ngeh ya, ternyata beliau itu sudah berpikir terhadap prokes. Kalau ini nanti diberikan bersamaan dengan beberapa perusahaan lain memberikan namanya THR, maka kerumunan tidak bisa kita hindarkan. KDS penuh. Jujur aja ini baru ngomong sekarang. Ternyata beliau kenapa agak dimajukan, tujuannya seperti itu. Dan saya akan memberikan laporan kepada Pak Dirut bahwa selain saya sebagai manajer PT SRA, saya juga manajer di Sri Kencono. Lah, sekaligus saya kasih laporan bahwa CV Sri Kencono, Pak Dirut, itu sudah melakukan minggu kemarin. Tapi memang tidak saya live karena posisi pada waktu itu saya sedang sakit. Saya terima kasih sebagai manajer dan juga sebagai ketum GP Sakera, saya memiliki seorang dirut, seorang pemimpin perusahaan yang betul-betul tunduk dan memperhatikan kesejahteraan dari teman-teman. Jadi itu sudah selesai. Yang dari sana ada 70, kita memiliki sekitar 70-an, 70 karyawan, alhamdulillah sudah terselesaikan. Dan hari ini kenapa? Sesungguhnya Pak Dirut bisa saja kemarin, tapi memang kemarin ada mobiling yang sangat tinggi dari Pak Dirut, yaitu ke Surabaya dan ke Jakarta, gitu ya. Surabaya dengan Jakarta, akhirnya kemarin ngomong dengan saya di warung, ini kapan teman-teman mau ada THR, gitu. Karena beliau itu baru pulang dari Surabaya, mampir ke sana. Sesungguhnya saya ingin memberikan waktu agak panjang lagi gitu loh. Tapi beliau ngomong gitu loh, semakin cepat semakin baik gitu loh. Oh, siap, semakin cepat semakin baik katanya. Akhirnya ya alhamdulillah. Jadi itu pembagian THR untuk teman-teman. Apa yang dikatakan Pak Dirut tadi, tolong betul-betul diperhatikan, jangan sampai kebaikan yang sudah diberikan ini tidak dilaksanakan atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Yaitu apa? Kalau memang belum membeli baju lebaran, segerakan. Karena nanti yang pasti semakin ke belakang ini THR akan banyak yang keluar. Gitu loh ya, segerakan, mari tak percuma. Kenapa? Kesehatan kalian penting bagi kami, gitu loh. Jangan ngelawan. Saya menginginkan PT SRA itu kompak. Saya menginginkan teman-teman menjadi satu, satukan hati kalian bahwa kita ini adalah keluarga, gitu loh. Agar apa? Agar kita enak bekerja di luar, agar kita itu tidak mudah dibodohin atau mungkin diperlakukan tidak adil di luar kalau kita kompak menjadi satu kesatuan. Betul Pak Tolato ya. Seperti yang tadi saya katakan, di antara kita rupanya pada lebaran ini, pada kumpulan hari ini tidak bisa hadir.
Bukan karena berhenti, bukan karena dipecat, tapi beliau rupanya lebih disayang Allah. Seorang sopir ya, Bos ya. Ya dulu sopir. Dulu sopir, terus karena sudah agak kita yang pengabdiannya juga sudah luar biasa kepada kita ya, Bos ya. Sejak tahun berapa, Bos? Oh itu ikut papa sudah lama. Ikut Itu malah saya ikut papa. Kecil itu ya. Hah? Lama sudah. Yaitu Pak Toso. Toso. Semoga Pak Toso di sana bisa melihat kita kompak seperti ini. Dan meskipun Pak Toso sudah meninggalkan kita semua, tolong semangat Pak Toso harus kalian tanamkan. Kesetiaan, komitmen itu harus betul-betul dijaga. Sejak papa malah. Kalau sejak papa ya 20 tahunan. Ya Bos ya mungkin ya. Mulai dari minyak gas ya. Ya, ya. 80-an ya, 80-an ikut kita itu 40 tahunan. Ya. Jadi meskipun Pak Toso tidak hadir di kita karena selama setahun terakhir juga Pak Toso juga berjuang menjadi pejuang melon 3 kg ini, maka saya bertanya kepada bos tentang Pak Toso. Luar biasa. Jawaban Pak Dirut itu sangat menggugah saya. Apa jawaban Pak Dirut? Pak Toso tetap akan kita beri THR yang akan kita berikan nanti kepada istri ya Bos ya? Iya. Istrinya, ibunya ada masih? Anaknya yang datang. Ya. Jadi itu. Ya Alhamdulillah lah. Saya jujur saja menjadi manajer di 2 perusahaan yang dipimpin oleh Pak Dirut, saya tidak banyak bekerja. Saya tidak banyak bekerja. Apa artinya? Pak Dirut ini betul-betul memperhatikan kesejahteraan. Bahkan melebihi dari aturan. Dan ketika saya memberikan sebuah saran-saran yang itu mengeluarkan sebagian dari keuangan Pak Dirut atau perusahaan, Pak Dirut itu tidak pernah mengatakan tidak kalau itu untuk kita. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana, timba carita alun. Kan tidak pernah ini teman-teman mendapatkan briefing dari Ketum GP Sakera kan ya, agar kalian itu timbul rasa semangat. Salah satu kewajiban, saya mau tanya dulu di kita, dikala orang lain itu kebingungan ketika mendapatkan musibah sakit karena tidak terhandle oleh namanya BPJS, apakah kalian yang bekerja di PT SRA ini sudah mendapatkan BPJS? Full Pak. Hah? Full mendapatkan. Full ya? Benar. Kan sampai kecelakaan kerja, pensiunan hari tua kita juga mendapatkan. Alhamdulillah. Jadi, Betul. kami semua karyawan merasa terjamin dan tinggal mendedikasikan diri untuk bekerja. Terima kasih untuk Pak Manajer dan Bapak Direktur. Ya. Aku langsung ke Arano dulu. Betul enggak apa yang dikatakan ini? Hah? Betul kan? Montade BPJS lakun jareng-jarengan buat arah LF. Ini keluar ini. Karena fungsi dari saya adalah mengawal. Betul ya? BPJS. Dan itu tidak gratis, Bro. Betul. Gitu. Itu mengeluarkan. Dan PT SRA itu real. Tahu real? Nyata. PT SRA itu nyata. Benih Joko Juan. Dan kami punya kebanggaan tersendiri, Pak. Ah, gimana? Ketika kejadian Pak Tuso sudah meninggal, dedikasi yang diberikan Pak Tuso kepada bos juga membalas untuk mencukupi keluarganya yang sudah ditinggalkan. Oh, alhamdulillah. Memberikan kesempatan untuk putranya bergabung dengan Oh iya. Ini suatu kebahagiaan bagi kami, Pak. Mantap. Jadi karena pengabdian dari Pak Toso, ketika Pak Toso ini meninggal, rupanya diteruskan
oleh salah seorang putranya. Ya, betul, putranya ya. Nah, namanya siapa? Oh, Ridwan. Ya. Ya itu yang saya maksud kekeluargaan. Tapi kekeluargaan itu jangan hanya dituntut dari Pak Dirut. Kalian juga harus punya rasa kekeluargaan. Cek berak bekton narema peseda polong. Ketika kita bicara bagaimana mengembangkan dan menjaga PT tak polong. Padahal aing bareng kopina bahkan jatah rokok nang koe kalak bareng Romi, aku palak Romi dah. Ya, itu beri gratis. Ya, jadi di situ. PT SRA ini real karena sudah berdiri sejak tahun 2010 ya, Bos ya. 2010. Dan wajahnya sama. Ya, Bakun ya. Apa artinya ketika wajah itu sama ada dua, saudaraku? Ya, yang pertama itu adalah kalian ini benih dikumpulkan hanya untuk sebuah gaya-gayaan. Karena memang karyawan nunggu ya. Betul. Yang kedua adalah pelayanan perusahaan kepada kalian insya Allah itu baik. Ya mau minta porop dengan saya lain tak apa-apa. Beri dua orang ngaju akhir. Bisa ndak pak ketemu roporopan ini? Ya karena kan amin daerah poropa kasih 11. Intinya kita hanya berbicara bukan untuk yang lain. Kita hanya berbicara bagaimana kita memperbaiki sistem yang ada di kita demi kebaikan bersama. Maka ketika perusahaan ini yang sudah nyata ya, ada juga beberapa perusahaan yang diumumkan ya. Ada beberapa perusahaan yang diumumkan tahun sekarang, tahun laku nah bobolen. Dan kadang awa du mingguan sekalian. Ya, ada PT apa gitu loh. Ngangkat direktur oleh berempare elang. Nah, tapi ini enggak, ini real. Maka ketika itu real dan perusahaan memberikan jaminan kepada kalian, maka kalianlah yang wajib menjaga perusahaan. Ya. Apa salah satunya? Taati semua peraturan SOP yang ada. Dan kalian adalah karyawan agen PT SRA. Kalian bukan karyawan pangkalan. Tolong ini tegaskan, ini saya tegaskan ini ya. Apa artinya? Kalian adalah mata dan telinga kami, kaki dan tangan kami. Caranya bagaimana? Jaga perusahaan dengan baik. Salah satunya adalah, sekali lagi ini ya, pasang telinga kalian, pasang mata kalian untuk melihat pangkalan-pangkalan ketika ada pangkalan yang itu melanggar, terutama dalam HET. Ya, apa HET, Mas Tolato? Harga eceran. Soalnya ada beberapa orang yang tidak paham HET. Sampai ada bahasa di beberapa media itu mengatakan HET 25.000, tembus 25.000. Wah, kita tidak dapat kabar ya kadungnya jual 16.000 kok. Jadi HET itu adalah harga eceran tertinggi yang itu ada aturannya. Ya. Dari Pergub dan Perda. Nah, HET di situ Bondo itu 16.000. Jadi saya minta tolong betul pada teman-teman jaga perusahaan. Jangan sampai kita itu dikadali dengan pangkalan nakal. Saya nggak mau itu. Laporkan pada saya. Kenapa? Kalau nanti pangkalan ini nakal, kita tidak tahu. Terus yang tahu BPK. Kita dapat sanksi. Apa kalian tidak akan mendapatkan efek? Ya, jadi bantu kami. Jika ada pangkalan yang menjual harga di atas 16.000, jaga. Ketika perusahaan itu sudah menjaga kalian, giliran kalian yang harus menjaga perusahaan. Tidak banyak permintaan kami. Permintaan kami adalah benih pacolokan ini. Kenapa? Karena ketika saya dengan Pak Dirut itu sedang membriefing pangkalan, selalu saya katakan, kalian berbisnis itu dengan negara dan rakyat. Jangan sampai kalian menjual di atas HET. Kenapa? Keuntungannya sudah besar.
Pekerjaan tabung menjual sebagai pangkalan tabung LPG 3 kilo itu tak butuh pinter. Bener enggak? Masa lulusan SD SR bisa. Gitu loh. Kasihan rakyat. Meskipun banyak penawaran ke saya untuk berbuat nakal, untuk apa? Apalagi saya sebagai manajer kalian, saya juga kebetulan sebagai ketum GP Saker. Jadi tolong betul jaga nama saya juga. Ya. Dan kemarin saya baru memberikan sanksi. Meskipun sanksi ini saya tunggu nanti sampai kita ngadakan sidang. Ya. Ketika kalian nangkep ngomong, sesungguhnya kita kan menjaga juga pangkalan tersebut, menjaga juga karyawannya. Lah kalau dia terlena karena tidak dikontrol oleh kalian sebagai agen, apa yang terjadi? Hampir hari raya ambu. Terus terakhir kita yang disalahkan lagi. Karena saya harus tegas. Kita nggak mau berbuat dosa sama negara. Kita nggak mau berbuat dosa sama masyarakat. Ya, jadi itu yang perlu teman-teman pahami terkait dengan tugas kalian di lapangan selain tugas pokok. Kayak Mani PT. Kami yang di bagian pimpinan itu hanya mengolah, memoles beberapa sistem yang mungkin belum sempurna sebagai PT kepada anak buahnya. Dan insya Allah kita juga mengikuti sedikit perkembangan lah. Sekali lagi saya katakan ini bukan PT abal-abal. Mas Tolato berapa tahun? Saya mulai 2011 juga. Dari kurus ya. Masih tubuh, masih kurus ya. Alhamdulillah. 2011 sekarang 10 tahun. 10 tahun. Tidak berubah. Hah? Nah. Hidup saya drastis karena PT sama dunia. Bismillah. Dan ada toleransi ya ketika ada job ya. Betul. Mulai lain coba-coba. Ya itulah yang dimaksud PT asli, benih PT abal-abil. Gitu. Benih bentahun obo PT-na. Akhirnya mah gampang jet. Dan doakan mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendirikan 2 PT lagi yang kita tujukan untuk masyarakat Situbondo juga. Dan ternyata memang cukup perdebatan sulit, sengit saya dengan bos terkait nama PT ya bos. Ini saya serahkan kepada admin yang nanti akan dibantu oleh Fatoni untuk dipanggil satu-satu dan tanda tangan, tulis nama, tanda tangan.